Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Papilaya, CGP Angkatan 8, Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Koneksi antar materi dari berbagai kegiatan pembelajaran yang dikembangkan pada fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi yang saya peroleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar pendidikan adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat anak yakni sebagai insan yang merdeka, bahwa merdeka lahir yang didapatkan dari pengajaran dan merdeka batin dari pendidikan. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari ikatan atau dengan mendekatkan kepada anak bukan untuk meminta hak suatu anak. Pendidikan dapat dilakukan seutuhnya untuk kepentingan anak. Yang keempat, bukan tabula rasa, bahwa anak bukan kertas gambar yang kosong yang dapat digambar sesuai keinginan oleh orang dewasa. Anak lahir sudah sesuai kodratnya, sehingga kita sebagai pendidik untuk memperbaiki lakunya sesuai konteks diri anak. Kesimpulan yang saya ambil dari koneksi antar materi bahwa relevansi filosofis pendidikan KHD yaitu pendidikan yang menuntun, relevansinya dengan pendidikan abad 21 adalah membimbing anak untuk berkolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif untuk menciptakan student well-being atau selamat dan bahagia. Nah, refleksi yang bisa saya ambil sesuai dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kesimpulan yang saya dapatkan yang pertama bahwa anak menguasai materi pembelajaran yang dibuktikan dengan nilai-nilai uji kompetensinya. Di sini saya hanya mementingkan ketuntasan materi dan menganggap anak yang memiliki nilai di atas KKM adalah anak-anak yang berhasil. Yang kedua, belum memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan, yakni pembelajaran yang saya sajikan masih terkesan konvensional, murid duduk dengan rapi dan menghadap ke depan sehingga anak kurang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, bahwa anak itu memiliki karakteristik yang unik, tentunya berbeda-beda pula. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kesimpulan yang saya tarik yaitu yang pertama, memberi tuntunan bukan tuntutan. Saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Yang kedua, belajar itu harus menyenangkan, bukan membosankan, yakni dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pendidikan yang berpusat pada murid, yaitu dengan cara memberi ruang dan kepercayaan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Kesimpulan yang pertama, bahwa menuntun sesuai dengan pendidikan abad 21, bahwa membiasakan anak untuk saling berkolaborasi, bersikap kritis, reflektif, komunikatif, kreatif dan inovatif, serta berpegang teguh pada adab dan budi pekerti sebagai bekal hidup bermasyarakat sesuai dengan tingkat SMA ataupun SMK. Yang kedua yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan cara memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan. Kesimpulan yang ketiga, bahwa menjadi fasilitator dan motivator bagi murid, yaitu kita sebagai pendidik tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa, lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, baik dari keluarga maupun lingkungannya, dengan menjalin komunikasi